Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah mini project dengan judul Proyek MTQ Kabupaten PD Jaya. Mini project ini disusun sebagai bagian dari pembelajaran mengenai manajemen proyek, sekaligus sebagai pembelajaran dari kasus IO yang kabur pada event MTQ sebelumnya. Sehingga dari kasus ini, kami mencoba menganalisis apa saja aspek yang perlu diperbaiki. Selain itu juga, di project ini menjadi sarana untuk mempelajari bagaimana merancang sebuah event berskala daerah secara profesional, terstruktur, dan lebih siap dari sisi koordinasi maupun tanggung jawab pelaksanaan. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk dalam materi intinya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat proyek, deskripsi detail proposal, serta output utama yang ingin dicapai. Pertama, yaitu deskripsi singkat proyek. Proyek ini merupakan penyelenggaraan MTQ Kabupaten PD Jaya yang berlangsung selama 4 hari. Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan juga event organizer profesional. Harapannya, seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, serta terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya yaitu deskripsi detail proposal. Kami menargetkan penyelenggaraan MTQ yang profesional dan juga tentunya tertib. Selain itu, kami ingin memastikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta dan juga ofisial. Dokumentasi serta laporan kegiatan juga disiapkan secara lengkap sebagai pertanggungjawaban akhir. Yang terakhir ada output utama dari proyek ini. Nah, panggung utama ditargetkan selesai pada Hamin ketiga sebelum acara ini dimulai. Jadwal lomba disusun seseragam dan sejelas mungkin untuk semua cabang. Kebutuhan konsumsi, transportasi, dan juga transportasi diupayakan tidak mengalami keterlambatan. Dan yang paling penting juga, laporan harian hingga laporan akhir ini disusun lengkap sebagai bukti transparansi pelaksanaan proyek. Berikutnya, pada slide ini kita masuk ke struktur tim inti yang terlibat dalam proyek MTQ. Tim proyek ini terdiri dari beberapa peran penting, yaitu yang pertama ada Project Director IO, Project Manager, Koordinator Acara, Koordinator Perlengkapan dan Logistik, Koordinator Konsumsi, Koordinator Dokumentasi dan Publikasi, Decision Officer dari Pemerintahan Kabupaten, serta tim lapangan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan proyek ini. Nah, untuk memastikan kesuksesan proyek, ada 3 faktor keberhasilan utama yang kami pegang. Yang pertama, ada pembagian peran yang jelas, sehingga tugas dari proyek ini tidak terjadi tumpang tindih bagi pelaksana yang menjalankannya. Yang kedua, ada komunikasi yang terstruktur, baik dalam tim IO maupun dengan pihak pemerintahan kabupaten. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu konsistensi laporan. Baik laporan harian maupun laporan akhir. Dengan adanya konsistensi laporan ini, seluruh proses acara bisa berjalan dengan transparan dan mudah dimonitor. Jelaskan mengenai Raci Matrix. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui apa sih itu Raci dan apa tujuannya. Nah, tujuan dari matriks ini adalah supaya pekerjaan itu tidak timpang tindih dan tidak ini memastikan setiap aktivitas itu punya tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak ada yang double job ataupun ada pekerjaan yang terbengkalai ya seperti itu. Nah, kira-kira apa itu RACI? Nah, RACI ini merupakan singkatan. Jadi di mana R adalah responsible atau di mana R ini sebagai menunjukkan bahwasanya ada pihak yang responsible-nya pihak yang sebagai pelaksana. Nah, ada accountable di mana ini adalah pihak penanggung jawab utama. Nah, yang ketiga adalah consult. Nah, consult ini orang yang dimintai masukan sebelum mengambil sebuah keputusan. Pihak yang dimintai masukan. Nah, kalau informed adalah pihak yang diberitahu. Jadi orang-orang yang diberitahu secara khusus melalui komunikasi satu arah. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tabel ini. Nah, seperti yang kita lihat pada kolom paling kiri itu merupakan aktivitas dan juga baris atas itu ada R, A, C, I, yang dimana R itu adalah responsible, A accountable, C consult, dan I informat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pada aktivitas penyusunan TOR, di mana R
R atau responsible-nya yaitu PM atau project manager. Nah, untuk accountable-nya penanggung jawab utamanya itu adalah direktur, dan juga konsult itu di konsult kita mengkonsultasikan ini kepada LO. LO itu adalah license officer ya. Dan lanjut, yang kedua adalah penanggung aktivitas dalam vendor panggung. Nah, vendor panggung ini di mana responsible-nya pihak yang melaksanakannya itu koordinator perlengkapan. Nah, jadi setelah itu accountable-nya itu project manager, dan konsultannya yaitu vendor, dan informat adalah itu tanggung jawab LO ya. Nah, jadwal lombanya yang sebagai penanggung jawab utamanya yaitu adalah PM, sebagai responsible-nya atau yang melakukannya itu adalah koordinator acara. Lanjut juga konsultnya itu di LO dan juga Dewan Hakim. Dan juga informat itu semua tuh wajib mengetahui ya. Lanjut adalah publikasi, ada konsumsi, dan juga transportasi dan lain sebagainya. Ini sudah dijelaskan ya jadi R ini pokoknya tuh R itu adalah sebagai yang melaksanakan, sedangkan accountable dia tuh pihak yang penanggung jawab utama dalam acara tersebut. Nah, penanggung jawab dari aktivitas tersebut. Nah, konsult itu dimana pihak yang dimana harus dimintai pendapat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusannya. Nah, yang informat dia harus dikomunikasikan secara khusus ya. Nah, yang lebihnya bisa dilihat sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang communication plan untuk proyek MTQ. Communication plan ini berisi siapa saja yang stakeholder yang terlibat, informasi apa yang mereka butuhkan, seberapa sering komunikasi itu terjadi, dan media apa yang digunakan, serta siapa penanggung jawabnya. Yang pertama ada Pemkab atau pemerintah kabupaten. Untuk Pemkab, informasi yang mereka terima adalah progres harian dan isu penting. Komunikasinya bisa dilakukan setiap hari jam 5 sore dan juga lewat rapat menjelang hari acara. Medianya bisa berupa email, Google Drive, dan rapat langsung. Penanggung jawab utamanya adalah project manager, dibantu koordinator sebagai pihak yang dikonsultasikan. Yang kedua ada IO dan semua koordinator. IO atau event organizer adalah para koordinator menerima informasi terkait jadwal final dan perubahan teknis. Komunikasi dilakukan 2 kali seminggu untuk rapat inti dan setiap hari untuk rapat teknis. Media dipakai adalah WhatsApp group dan juga rapat langsung. Penanggung jawabnya adalah project manager dengan project director sebagai pihak yang diinformasikan. Kemudian yang ketiga ada peserta dan official. Untuk peserta dan official, mereka menerima informasi seputar jadwal, lokasi, dan perubahan yang mendesak. Frekuensinya bisa H-1 dan saat hari H. Medianya menggunakan grup WhatsApp peserta dan juga pesan broadcast. Penanggung jawabnya adalah koordinator acara dibantu liaison officer dari Pemkab. Kemudian yang keempat ada media. Media menerima agenda liputan dan dokumen publikasi. Frekuensinya menyesuaikan kebutuhan peliputan. Media yang digunakan adalah email, WhatsApp, dan Drive. Tanggung jawabnya ada pada koordinator dokumentasi. Kemudian yang kelima ada masyarakat. Yang terakhir, masyarakat menerima informasi, lomba, dan hasil kegiatan melalui media sosial. Frekuensi update disesuaikan dengan momen penting selama MTQ. Tanggung jawabnya adalah tim dokumentasi dan project manager. Dengan adanya communication plan yang jelas seperti ini, setiap pihak tuh mengetahui informasi apa yang mereka terima, kapan mereka menerima informasi tersebut, dan siapa yang menyampaikannya. Ini membantu koordinasi berjalan lebih efektif, mencegah miskomunikasi, dan memastikan proyek MTQ dapat selesai dengan baik. Pada slide ini akan dibahas beberapa potensi konflik yang bisa muncul selama proyek MTQ. Yang pertama itu adalah perbedaan prioritas koordinator. Nah, risiko yang ditimbulkan adalah terjadinya ketidaksinkronan dalam timeline antar koordinator. Nah, untuk menghindari hal ini, RACI itu harus ditetapkan dengan jelas dan jadwal final itu harus disepakati bersama. Untuk penanganannya yang mana jika terjadi ketidaksesuaian, alignment meeting rutin akan dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua koordinator itu berada pada pemahaman yang sama. Yang kedua itu adalah perubahan jadwal mendadak.
Nah, risiko yang ditimbulkannya itu adalah terlambatnya konsumsi atau transportasi yang dapat mengganggu kelancaran dari acara. Nah, untuk pencegahannya yang mana jika terjadi perubahan mendadak, keputusan itu akan diumumkan seperti via WhatsApp untuk memastikan bahwa semua pihak itu segera mengetahui perubahan yang terjadi. Untuk penanganannya, yang mana konfirmasi ulang dilakukan 2 arah dengan semua pihak yang terkait, supaya informasi itu sampai dengan jelas dan tidak terjadi kebingungan. Dan yang ketiga adalah format laporan yang tidak seragam. Yang mana resiko yang ditimbulkan adalah laporan terlambat atau tidak seragam, khususnya laporan yang harus diserahkan ke Pemkab. Nah, untuk pencegahannya, yang mana laporan itu harus konsisten dan deadline yang jelas akan diterapkan untuk semua pihak yang terlibat. Untuk penanganannya, yang mana jika terjadi keterlambatan, reminder otomatis via WhatsApp itu akan dikirim untuk memastikan bahwa laporan diterima tepat waktu. Nah, yang terakhir itu adalah risiko ekstrim. Contohnya itu ada IO kabur. Nah, dampaknya itu bisa fatal jika terjadi. Yang pertama itu adalah acara itu gagal dilaksanakan. Yang kedua itu vendor tidak terkoordinasi, dan yang terakhir itu adalah reputasi Pemkab itu rusak. Pada slide ini akan membahas langkah-langkah pencegahan risiko terkait kemungkinan IO kabur yang merupakan salah satu risiko ekstrim dalam proyek MTQ. Nah, untuk mencegah IO kabur ada beberapa langkah pencegahan yang ditetapkan. Yang pertama itu adalah kontrak yang jelas dengan SLA dan penalti yang memastikan bahwa jika IO itu gagal memenuhi kewajibannya, ada sanksi yang jelas. Yang kedua itu adalah approval, yang mana setiap keputusan penting itu harus disetujui oleh project director dan LO Pemkab untuk memastikan bahwa kontrol yang ketat untuk setiap langkah. Nah, yang ketiga itu adalah pembayaran per termin berdasarkan progres. Ini memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan sesuai dengan progres yang disepakati. Nah, yang keempat itu adalah monitoring harian dan dokumentasi lengkap. Ini untuk menjaga supaya setiap kegiatan itu tercatat dengan baik dan bisa dipantau perkembangan pelaksanaannya. Nah, di sini untuk rencana daruratnya, yang mana meskipun langkah-langkah pencegahan tadi sudah dipersiapkan dengan matang, jika IO tetap kabur, ada beberapa rencana darurat yang dipersiapkan. Yang pertama itu adalah Pemkab akan mengambil alih proyek untuk sementara untuk memastikan bahwa acara itu tetap berjalan meskipun IO itu tidak dapat melanjutkan. Yang kedua itu adalah vendor akan dihubungi langsung untuk memastikan kegiatan teknis akan berjalan lancar. Dan yang terakhir itu adalah panitia lokal akan berfungsi sebagai IO cadangan untuk mengelola jalannya acara agar tetap sesuai dengan rencana. Dapat disimpulkan bahwa proyek MTQ yang ada di Kabupaten PD Jaya ini dapat berjalan dengan mulus, dengan sukses, apabila terjadinya komunikasi yang baik antar koordinator dan peran yang jelas yang dimiliki setiap individu. Penerapan raci matriks yang baik dan rapat rutin tentunya dapat membantu dalam mengurangi resiko seperti miskomunikasi, tugas yang tidak jelas antar koordinator, serta EO yang kabur. Kunci dari keberhasilan proyek ini tentunya terhubung di antara komunikasi yang baik, pembagian peran yang jelas, dan pengawasan yang disiplin agar tidak untuk menghindari dari kaburnya EO seperti yang terjadi sekarang. Demikianlah pemaparan mini project yang telah kami susun mengenai proyek MTQ Kabupaten PD Jaya. Melalui mini project ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sebuah event berskala daerah dapat dikelola secara profesional, terstruktur, dan juga tentunya bertanggung jawab, terutama dengan mempertimbangkan pelajaran dari kasus IO yang kabur pada pelaksanaan sebelumnya. Harapannya, analisis dan rancangan yang kami buat ini dapat menjadi referensi dalam memperbaiki proses manajemen event di masa akan mendatang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu dan seluruh rekan-rekan yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.